Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rodatul Jana Saili. Saya dari Prodi Hubungan Internasional A 2020. Di kesempatan kali ini, saya akan mempertanggungjawabkan paper yang telah saya buat untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, di mana di salah satu summary yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Startup sebagai Digitalis Ekonomi dan Dampaknya bagi Ekonomi Kreatif di Indonesia, yang dibuat oleh Ahmad Tariq Syauqi, yaitu Department of Electrical Engineering and Information Technology Universitas Gadjah Mada, Jogja, Indonesia. Saya akan menyampaikan inti dari jurnal yang telah saya baca. Jadi, startup ini lebih condong ke perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Dan kini perkembangan perusahaan yang diberi nama startup itu perusahaan yang berkenaan dengan dunia teknologi dan informasi. Nah, sekarang kan area perekonomian Indonesia mulai berubah. Pada masa dahulu perekonomian Indonesia tidak mengenal sistem ekonomi kreatif. Akan tetapi saat ini negara Indonesia sudah mulai mengetahui tentang apa itu ekonomi kreatif. Jadi menurut definisi Hawkins, ekonomi kreatif itu merupakan kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Hanya dengan model gagasan, seseorang yang kreatif sudah dapat dikatakan berpartisipasi dalam ekonomi kreatif dan dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar dari idenya tersebut. Nah, gagasan seperti apa sih yang dimaksud? Nah, gagasan yaitu gagasan yang orisinil dan dapat dilindungi oleh HKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Jadi gagasan yang dicari di sini adalah yang benar-benar baru dan orisinil. Kemampuan untuk mewujudkan kreativitas yang dipadukan dengan nilai seni, teknologi, pengetahuan, dan budaya menjadi modal dasar untuk menghadapi persaingan ekonomi. Sehingga muncullah ekonomi kreatif sebagai alternatif pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu jalannya adalah pengembangan startup. Lalu, bagaimana hubungannya startup dan ekonomi kreatif? Nah, sebelumnya mari kita sebut hubungan antara dunia digital dan ekonomi sebagai ekonomi digital. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan startup menyebabkan hilangnya rahasia di antara manusia. Kini sudah tidak ada hal yang dapat disembunyikan lagi, dalam artian dunia yang sudah sangat terbuka disebabkan oleh internet. Selain itu, hadirnya startup juga seakan-akan menghilangkan waktu karena kecepatan persebaran informasi yang disebabkannya. Nah, hal itu tentu dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri kreatif yang sedang digalakkan, seperti misalnya membuat aplikasi dari suatu rumah kerajinan sehingga informasi produk lebih cepat tersebar ke seluruh penjuru negeri tanpa mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Nah, seiring dengan populasi penduduk Indonesia yang terus berkembang, keterkaitannya dengan media sosial pun akan turut mengalami perkembangan. Tren media sosial ini sangat populer di kalangan kelas menengah, suatu hal yang dianggap oleh para pemimpin bisnis sebagai fenomena positif. Selain dari pertumbuhan yang cepat dan kecanggihan yang tak terbantahkan, tren ini menyajikan peluang besar dalam melayani konsumen yang terhubung secara digital. Pemerintahan Indonesia dan para pemangku kepentingan perlu bekerja lebih erat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan. Indonesia kini mulai mengejar ketinggalan dengan negara-negara yang berfokus pada ekonomi digital, guys. Dengan terlebih dahulu meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur broadband, termasuk broadband tetap dan bergerak, dan penerapan teknologi 4 generasi atau yang biasa kita sebut 4G. Jadi target RPI, yaitu Rencana Pita Lebar Indonesia, adalah untuk mentransformasikan sebanyak 135 kota dan kabupaten pada tahun 2019 sebagai warisan presiden saat ini. Hal ini akan semakin mendorong pertumbuhan Indonesia sebagai negara ekonomi digital. Ekonomi digital tidak hanya memeratakan lapangan persaingan, tetapi juga setiap bisnis dan berbagai ukuran, industri, dan wilayah. Setelah melewati paparan panjang di atas, kita mendapatkan
menjelaskan bahwa eratnya keterkaitan digitalisasi industri, startup, dan ekonomi kreatif. Jadi startup sebagai salah satu contoh penerapan digitalis industri yang memiliki peranan positif terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Sekian yang dapat saya jelaskan dari inti jurnal yang sudah saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.